Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen pada hari ini. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di hari yang baru, di hari terakhir bulan Februari. Tanpa terasa Tuhan sudah sertai kita selama 28 hari, dan kita hari ini masuk hari yang terakhir. Sebelum kita berjalan menjalani hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami boleh menikmati kesempatan bangun pagi, kami boleh istirahat diberkati disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah bagi kami boleh menikmati hari ini. Dan di hari yang terakhir ini, Engkau sudah memelihara kami kurang lebih 2 bulan di tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, agar kami melangkah sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu saudara terkasih, kita hari ini masih akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Bartimeus. Dari Markus pasal 10, ayat yang ke-46 sampai 52. Silakan Bu. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Amin. Kita masih melanjutkan pembicaraan tentang Bartimeus pada renungan 2 hari yang lalu. Bapak Ibu Saudara terkasih, Bartimeus ini saya sudah pernah katakan 2 hari yang lalu bahwa dia tunanetra atau bahasa lamanya buta. Ya. Tunanetra pada budaya Yahudi tidak mungkin bisa beribadah di bait suci, karena dia harus ada di ruangan luar, karena dia termasuk kelompok yang dibuang atau kelompok cacat dalam pengertian bahasa lama, atau disabilitas dalam bahasa yang baru. Dia tidak boleh dekat-dekat. Secara teori dia susah mengenal Yesus. Di 2 hari lalu saya mengatakan dia pribadi yang mengenal Yesus. Bagaimana dia bisa mengenal Yesus sedangkan dia tidak bisa ada di bait suci? Itulah yang saya mau bahas pada hari ini. Bartimeus orang yang punya daya juang. Bartimeus orang yang punya kemauan untuk berjuang mengetahui atau mencari tahu tentang Yesus. Dia ibadah di luar bait suci, jauh. Dia harus menggunakan telinganya dengan serius untuk mendengarkan tentang pengajaran-pengajaran Yesus ataupun pengajaran-pengajaran yang menjanjikan tentang Mesias. Dia harus berjuang dengan sulit. Tetapi karena perjuangan itulah yang membuat dia akhirnya mampu mengenal Yesus. Di saat Yesus lewat, dia mendengar Yesus lewat dan dia memanggil dan mencari Yesus. Itu daya juangnya. Daya juang yang lain, waktu dia memanggil Yesus dengan berteriak, dan mungkin menurut budaya Yahudi, karena terjemahan lain mengatakan, "Yesus, selamatkanlah aku." Itu kan memuja Tuhan. Tapi di sini dia dilarang, dia ditegur oleh orang-orang. Dia diingatkan oleh orang-orang, tetapi dia tetap memanggil Yesus. Dia tetap berteriak, bahkan makin kencang dia berteriak. Sekalipun orang menegur. Di sini kita lihat perjuangan yang luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk ingin mengetahui tentang Tuhan, untuk ingin menikmati mujizat Tuhan. Dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan keseriusannya yang saya tangkap. Dia serius
pengenalannya yang dia pahami karena pembelajaran yang didasarkan atas perjuangan itu membuat dia mencari Tuhan. Kadang-kadang kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak serius mencari Tuhan. Berbeda dengan Bartimius, dia serius mencari Tuhan. Pengenalan yang dia tadi saya sebutkan di awal, pengenalan yang didasarkan atas perjuangan dalam belajar itu, diwujud nyatakan dalam mencari pencarian terhadap Tuhan. Itu daya juang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, Bartimius punya keterbatasan dalam berlari. Bartimius punya keterbatasan dalam melangkah. Tetapi dia punya cara lain untuk bagaimana dia bisa mengenal Tuhan. Dia berjuang menggunakan telinganya. Sekalipun jauh bukan di ruang ibadah, dia tetap berjuang untuk ingin mengetahui tentang Mesias, tentang Yesus. Dan dia mungkin juga sudah mendengar pengajaran tentang Yesus. Perjuangan ini perlu kita teladani. Perjuangan bukan hanya untuk mencari uang, tapi perjuangan untuk belajar mengenal tentang Tuhan. Sehingga dengan pengenalan yang benar tentang Tuhan, kita bisa tahu apa langkah-langkah kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena Bartimius mengenal Tuhannya, maka langkah-langkah hidupnya benar. Waktu dia tahu Yesus lewat, dia datang mencari atau berteriak memanggil Yesus. Itu bukti bahwa dia mewujud nyatakan pengenalannya. Menyatakan pengenalannya. Jadi jangan ngomong kenal Tuhan, tapi tidak pernah dinyatakan dalam keseharian sikapmu bagaimana mengenal Tuhan atau tidak. Kenalah Tuhan dan buktikan dalam keseharianmu pengenalanmu akan Tuhan dalam kehidupanmu. Bartimius membuktikan bahwa dia mengenal Tuhan dengan cara dia memanggil Tuhan yang mampu menyembuhkan hidupnya, yang mampu memberi dia kemenangan. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan pernah hanya bicara tentang mengenal Tuhan tetapi tidak mampu melakukan memuji nyatakan pengenalanmu itu. Belajarlah dari Bartimius yang mengenal Tuhan dengan benar. Dan dia memiliki daya juang untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa jika datang kepada Tuhan, maka akan mendapatkan jalan keluar. Itu yang dilakukan Bartimius. Dia datang kepada Tuhan, memanggil Tuhan. Karena dia tahu bahwa jalan keluar disediakan oleh Yesus. Mari Bapak Ibu, carilah Yesus. Panggillah Yesus. Dengan berjuang sungguh-sungguh, belajar mengenal dia. Sekali banyak penghalang, orang menghalanginya, dia terus berjuang. Itu ditegur itu. Kalimat di Alkitab ditegur. Diingatkan. Bahkan waktu Yesus memanggil Bartimius, ada kalimat yang lain dan dalam terjemahan lain, tuh kamu dipanggil, kamu dimarahi itu. Kamu dimarahi. Dia tetap pergi datang. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia berjuang sungguh-sungguh untuk menggapai apa yang diharapkan, yang sudah dijanjikan oleh Tuhannya. Berjuang itu penting. Tapi perjuangannya bukan perjuangan konyol. Bukan perjuangan hanya karena kekuatannya, tapi perjuangan karena dia mengenal Tuhan. Perjuangan karena dia memahami siapa Tuhannya. Perjuangan karena dia tahu bahwa Tuhan yang menjanjikan itu, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dan apa yang dia imani itu terbukti. Bapak Ibu, mari kita berjuang terus. Kenali Tuhanmu dengan benar. Belajar dengan sungguh-sungguh. Gunakan apa yang ada pada dirimu untuk belajar tentang Tuhan. Dan meyakini apa yang dijanjikan itu. Ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Bartimius hari ini kembali mengajar kami bahwa kami harus punya perjuangan di dalam Tuhan. Perjuangan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga tindak tanduk kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan, kami mau belajar seperti Bartimius yang mencari Tuhan, yang membuktikan pengenalannya dalam keseharian, yang membuktikan bahwa dia kenal Tuhan dan benar-benar berharap hanya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan itu. Ajari kami Tuhan, mampukan kami melakukan hal itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada bagi kamu semua, sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.